warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Damia Alifri dari kelas 12-6 dari nomor absen 30. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang identitas dari novel tersebut. Novel yang berjudul Kamu Gak Sendiri ini diciptakan oleh seorang penulis yang bernama Syahid Muhammad. Penerbitnya dari Gradia Media Tama dengan tebal bukunya 340 halaman. Tahun terbitnya Desember 2019. Untuk ISBN-nya kalian bisa melihat di PowerPoint yang sudah saya sajikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengarang dari buku tersebut. Popularitas penulis bernama Syahid Muhammad melonjak naik setelah menerbitkan dua buku atau dua karyanya dengan yang berkolaborasi dengan Stephanie Bella pada tahun 2017. Lelaki kelahiran 1 November 1990 ini telah melahirkan 4 buku pada bulan Februari 2019 lalu. Ia meluncurkan karya terbarunya yang berjudul Sadar. Total karya Syahid Muhammad saat ini ada 5 buku. Berikut karya-karya dari Syahid Muhammad. Yang pertama ada Kala, yang kedua ada Amor Fati, yang ketiga ada Egosentris, yang keempat ada Paradigma, yang kelima ada Sada, yang keenam ada 25 jam, dan yang terakhir ada Kamu Gak Sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari buku tersebut. Ada sebuah kutipan yang saya ambil dari buku yang berbunyi, kita sudah cukup baik membuat orang-orang mengira kita baik-baik saja. Sekarang saatnya jujur, yang kecewa, yang lelah, yang gak tahu kapan harus istirahat. Kamu boleh marah, boleh sendiri dulu, boleh kalau tiba-tiba pengen nangis, boleh banget perlu bantuan. Kamu gak terus baik-baik aja, gak apa-apa, terima, akui, lalu lepasin. Pada beberapa subbab, setelah bagian akhir dari cerita, penulis menyajikan satu halaman berbeda yang berwarna hitam. Isinya semacam kecemasan atau hal-hal yang mewakili gumaman dalam hati. Bisa berupa dialog, pertanyaan sederhana ataupun saran. Setelah membaca halaman tersebut, seolah kita dipersuasi oleh penulis sehingga mendapati jawaban yang selayaknya dan tergerak untuk melakukannya. Pembaca mungkin akan berpikir, benar juga, hingga kalbunya terenyuh. Salah satu contoh dari halaman hitam tersebut adalah seperti berikut. Jadi di halaman hitam tersebut kalian seolah-olah diajak untuk mengetahui ungkapan isi dari hati penulis. Sebagian besar isi novel ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perasaan cemas, resah, adanya serangan panik, ketakutan yang besar, kondisi mental, perundungan, dan lainnya. Penulis ingin mengekspresikan apa saja yang dahulu menjadi keresahannya dan sulit sekali untuk melawan rasa sakit itu. Hingga pada akhirnya ia dapat memahami jika hal yang menjadi kecemasan dan ketakutan selayaknya dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih baik melalui medium yang tepat. Berikut ada salah satu isi novel yang saya ambil yang berbunyi, semua orang pernah terluka dan justru itu yang membuat mereka semakin hebat. Apalagi saat setelah kau belajar dari sebuah luka, kau berhati-hati untuk tidak melukai. Berhati-hati untuk tidak terluka dan berhati-hati untuk tidak melukai adalah dua hal yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari isi novel tersebut. Novel tersebut disajikan dalam urutan subbab, membuat membaca lebih mudah memahami isi dari novel tersebut. Hal yang membuat membaca menjadi lebih terkesan ketika sampai pada bagian akhir cerita di masing-masing subbabnya adalah terdapat pesan moral yang sengaja penulis sampaikan lewat kutipan dalam ceritanya. Contohnya pada subbab yang berjudul Menghadapi Marah. Disampaikan kutipan seperti berikut. Aku selalu ingin bisa lebih besar dari rasa marahku sendiri. Maksudku, aku biarkan rasa marahku itu ada tanpa perlu dikuasai olehnya. Aku
mau berteman dengannya dan mempersilahkannya duduk ataupun mendengar ceritanya. Akan tetapi, akan kuhormati dia, menurutku itu adalah cara yang elegan untuk mengelola perasaan marah yang sesungguhnya. Sedangkan untuk kelemahan dari isi novel tersebut adalah pada beberapa paragraf terdapat kalimat yang tidak efektif dan membingungkan pembaca, sehingga makna kalimat menjadi sulit untuk tersampaikan. Namun secara keseluruhan novel ini sangat recommended, terutama bagi kalian yang memiliki gangguan kecemasan yang tak berkesudahan karena hal apa aja. Tambahnya, dalam novel ini juga dipaparkan supaya kita lebih menerima, mendengar, memperbaiki, dan mencintai diri kita sendiri apapun kondisinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam novel. Yang pertama ada nilai religius. Dalam novel tersebut, pengarang menggambarkan sosok Tuhan yang senantiasa membantu kita dalam menghadapi permasalahan hidup, terutama dengan diri sendiri. Pengarang juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan ketika dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua ada nilai moral. Dalam pandangan ini menceritakan sikap orang-orang di sekitar pengarang yang berdampak terhadap kesehatan mental kita. Perilaku orang sekitar kita sangat mempengaruhi pandangan kita terhadap orang lain. Dan yang ketiga ada nilai sosial. Pengarang menceritakan bagaimana orang-orang membantu pengarang dalam menghadapi kesehatan mental yang dimilikinya. Walaupun terkadang bantuan yang mereka berikan tidak membantu sekalipun. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.